Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema apa iya tetangga bisa jadi ancaman. Nah sebelum kita lanjut ya bahas bersama guru-guru kita, tonton video tayangan terlebih dahulu nih. Ini dia video tayangannya. Cilik Cikita Medi ungkap kekesalannya lewat unggahan status di media sosial. Cikita masih tak menyangka sosok tetangga yang berperilaku manis di depan mata ternyata justru balik menikam dari belakang. Hal itu diketahui Cikita sendiri dari beberapa ibu yang tergabung dalam perkumpulan ibu-ibu kompleks saat nama Cikita menjadi bahan pergunjingan. Dan yang lebih menyakitkan bagi Cikita adalah sosok pelaku yang memfitnah dirinya kepada ibu-ibu lain adalah sosok yang telah dianggapnya sebagai seorang sahabat yang paling dekat. Masya Allah, emang bener ya kadang ada aja gitu tetangga yang bikin emosi. Contohnya misalnya parkir sembarangan depan pagar rumah kita. Terus kalau buang sampah malah buangnya ke tong sampah kita gitu. Kadang suka bingung Habib gimana caranya supaya kita menegur mereka. Karena malah mereka yang emosi loh. Bukan Galakan dia dari iya, kita. galakan dia daripada mereka. Karena saya pernah pengalaman nih guru ya, saya pernah laporin nih sampai ke PRT. Dia malah nyeletuknya begini, suka-suka saya SSS, tanah-tanah saya begitu. Oh itu Jadi biasanya sekolahnya sampai gerbang balik. Ya kalau gitu gimana penjelasan nih guru silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai man amana billah wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Sampai Allah Subhanahu wa taala, pemirsa semuanya, menggandengkan kalimat man amana billah wal yaumil akhir. Artinya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, bukan hanya beriman kepada Allah, percaya dengan yaumil akhir. Apa sih maksudnya percaya dengan yaumil akhir? Berarti yaumil akhir setelah hari kiamat itu namanya yaumul jaza. Artinya ada hari pembalasan. Nah di antara sesuatu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang baik adalah fala yu'dhi jarahu. Dia tidak menyakiti tetangganya. Yaumul jaza, hari pembalasan, dapat pembalasan yang bagus. Tapi ketika dia menyakiti tetangganya, jangankan begitu Betari. Kadang-kadang dia bangun rumah ngetok di depan, goyangnya sampai belakang rumah saya. Artinya dia nggak minta izin, oh kita misalnya apa salahnya sih untuk minta izin, oh ini saya lagi bangun, ini saya lagi ada kerjaan, mohon maaf kalau terganggu, kan tidak jadi masalah. Itu salah satu adab dan itu salah satu akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ithnani, ada dua kelompok manusia. La yanzurullahu yaumal qiyamah. Dua kelompok ini tidak dipandang, tidak lihat, artinya tidak dipandang dengan rahmat, tidak dipandang dengan kasih sayang, tidak dipandang dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ithnani jarusu wa qati'ur rahmi. Ada dua. Pertama, orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Kedua, kata Rasul, orang yang selalu berbuat buruk kepada tetangganya. Jadi orang yang selalu berbuat buruk kepada tetangganya ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai para tetangga-tetangga, ya. Artinya kita ini hidup bermasyarakat. Kita nggak bisa bilang ini pagar saya, ini rumah saya, ini tanah saya. Seperti Betari bilang SSS. Betul tadi ya? Ya betul, Ya? SSS. S suka Saya. Oh berarti 3 S. Ya. Artinya S3 dia sudah tamat itu sekolahnya. Ya, artinya suka sayang, nggak bisa kita nabi itu Masya Allah. Nabi sampai urusan masak saja, urusan masak. Ibu kalau goreng terasi baunya kemana? Hah? Ke sebelah. Goreng ikan asin baunya kemana? Ke tetangga. Pernah nggak mikirin tetangga pas lagi lapar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, Nabi bukan keluarga yang kaya, tapi waktu masak kata Nabi perbanyak kuahnya. Kenapa? Bagiin tetangga kecium baunya. Jadi walaupun cuman kuahnya dibagikan oleh baginda Nabi besar Muhammad
Apalagi cuman berbagi parkir, misalnya berbagi tanah, yang semuanya itu menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita termasuk hadis Nabi yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita berbuat buruk kepada tetangga kita. Masya Allah, jadi introspeksi ke diri sendiri ya, bahwa kita tuh kan Betul. makhluk sosial gitu. Alangkah baiknya kita ya perkara parkiran masa sampai harus ribut ya sama tetangga ya, Betul. Masya Allah. Gimana kalau misalkan kita nggak tahu ya suatu saat nanti kita besanan sama tetangga kita ya kan? Udah ribut cakep duluan lagi, gitu Masya ya Allah, jamaah tuh ya, tetangga, Masya iya. Allah. Tepuk tangan dong untuk guru kita Habib. Masya Allah. Nah tadi berhubung guru kita singgung-singgung soal ikan asin. Ibu-ibu di sini siapa yang suka masak ikan asin? Banyak ya. Pasti aromanya kemana tadi? Ke tetangga. Nah ini aku mau tanya sama guru kita, Ustadz Maulana. Punten. Loncat lagi ya, Masya Allah. Iya. Mau tanya gimana ini? Senang. Kalau misalkan Kan. ada masakan, Kan. kita cuma ngasih Iya. baunya aja, tapi nggak masakannya. Boleh apa enggak? Dosa atau enggak? Dosa enggak atau tidak? Iya, soalnya kan mereka juga nggak pernah ngasih ke kita ya. Oke, Silakan baik. guru penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat jamaah nih, rata-rata punya tetangga. Saya mau tanya dulu sebelum saya bahas materi ini. Bagaimana kalau ada tetangga dalam artian tiap hari suka mencium masakan yang ibu-ibu aromanya saja yang dikirim kepada tetangganya baru tidak dikasih isinya. Nah, saya mau tanya dulu. Ada orang di neraka ditusuk matanya? Ada? Ada? Kenapa? Melihat yang diharamkan. Ada orang yang ditusuk telinganya? Oh, kenapa? Mendengar yang diharamkan. Pertanyaan satu aja. Satu lagi. Ada nggak orang yang ditusuk hidungnya? Di neraka? Ada. Siapa itu? Yang menyakiti hidung tetangga. Siapa yang menyakiti hidung tetangga? Maka nanti kelak di hari kemudian ditusuk hidungnya. Bahkan yauma yumqona fi sururi fatatunafu aja ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ada? Ada. Siapa itu? Ada 12 macam. Ada 12 macam orang dibangkitkan dari kuburnya. Salah satu dari 12 itu ada yang dibangkitkan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Siapa itu? Orang yang menyakiti tetangganya. Yang jahat. Tetangganya ketakutan gara-gara perlakuannya dia. Hati-hati. Jamaah. Oh jamaah. Caranya kalau masak, betul kata Habib tadi, bagikan perbanyak kuahnya. Tapi bukan kuahnya yang dikasih. Ikut dagingnya. Jamaah. Nabi dalam satu riwayat disebutkan Nabi Yakub mendapatkan penyakit katarak, buta. Salah satu penyebabnya karena banyak nangis waktu Nabi Yusuf yang ganteng. Tahu nggak Nabi Yusuf? Yang ganteng. Nabi Yusuf ya ganteng itu kan dibuang ke sumur. Jadi dia sedih banget, anak kesayangannya kemana, sampai nangis terus. Sambil mencium bajunya Nabi Yusuf, nangis terus sampai matanya memutih. Artinya katarak kalau sekarang. Salah satu penyebabnya karena pernah karena pernah tertawa sampai mengeluarkan air mata bersama keluarganya lagi makan kekenyangan sambil ketawa sementara beliau tidak tahu. Nih saya ulangi, beliau tidak tahu ternyata ada tetangganya anaknya menangis karena kelaparan. Aduh, makanya tolong tetangga diberikan atas apa yang kita masak. Ibu saya itu alhamdulillah Masya Allah tabarakallah suka kalau bikin masakan. Kita dulu dikasih makan, habis itu kasih tetangga dulu. Barulah kita undang orang. Jangan sampai tetangga kita sakit hati karena bau masakan, perbuatan. Bahkan mereka tersakiti atas perbuatan kita. Kenapa? Lapar. Kok lapar? Mau makan ini kenapa? Karena dia cium baunya. Oh ya Allah, Masya Allah, jangan sampai Makanya seperti saya itu sudah ya. datang ke rumah Habib.
Ada makanan kesukaan saya di situ. Iya. Nanti kita Namanya bahas. pastel. Nanti kita tenangin ya Masya Allah. Bawang ada di situ enak banget. Tepuk tangan untuk guru kita Ustadz Maulana, Masya Allah. Benar juga sih, alangkah baiknya kalau aku nih ya, aku tuh sampai bikin grup WhatsApp gitu. Jadi sesama tetangga kalau misalkan siapapun yang masak suka bagi-bagi nih foto. Ayo siapa yang mau merapat gitu. Karena kebetulan tetangga tuh keluarga aku sendiri gitu ya, ibu-ibu, Masya Allah. Kenapa itu Betari? Iya itu kayaknya asik sendiri ya guru ya. Ya Sebentar ya, Allah. saya samperin dulu ya guru ya. Oh iyanya. Ibu-ibu, ada apa ini kenapa malah asik sendiri? Tadi kita lagi bahas seru-seruan loh. Ih, ibu-ibu kenapa ini coba? Ayo. Ada tetangga yang suka nyebarin aib. Aib sama kepo terhadap diri kita. Oh, suka kepo, terus sama suka nyebar aib. Iya. Ibu kepengen tahu nggak jawabannya? Nah, kalau seperti itu harus bagaimana? Iya, ibu pengen tahu nggak jawabannya? Mau dong. Mau ya? Ibu juga mau kepo, ya? ibu juga Iya, kepo. jamaah yang di rumah juga mau ya? Mau ya penasaran? Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.